Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak pengurus Masjid Agung Nurul Falah Kabupaten Agam serta pengurus yang lainnya yang hadir, seterusnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang berbahagia, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Pasaman FM di Maktum antum berada, azinlahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah, sebagai ilah ma'bud yang kita ibadahi pagi, siang, malam dan setiap helaan napas kita, yang telah memberikan kepada kita semua kehidupan, mencukupkan semua kebutuhan dan sesuatu yang kita inginkan. Allah sebelum kita tidur pada malam kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa dengan nama Engkau ya Allah aku mati dan aku besok hidup kembali. Kalau kita dibalik tidak sesuai lafaz yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kematian itu adalah tidur itu adalah kematian. Banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat al-qabid, nyawanya, sehingga pada paginya tidak dikembalikan ruh kepada jasadnya dan dia dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu kita saksikan bahwasanya tidak ada sakit, tidak ada kita dengar dia dirawat, besoknya kita jenguk dia ke rumahnya dan kita antar ke pusaranya. Alhamdulillah. Maka kita hari ini diberikan oleh Allah untuk hidup kembali dan bernapas. Tentu tidak sia-sia kita sebagai seorang mukmin memandang kehidupan ini, karena kita semua yakin dan percaya bahwasanya kematian itu pasti akan kita jalani. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad, junjungan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan, mengorbankan semua harta bahkan jiwa raganya untuk tersampaikan dakwah tauhid, mengesahkan dan mengubudiahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan penyembahan kepada apapun. Dan semua para anbiya sebelum dia, para rasul, semuanya adalah mendakwahkan tauhid. Mulai Nuh alaihissalam sebagai rasul dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau katakan al-anbiya wahid. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka itulah satu. Artinya mereka membawa syariat langsung Allah, membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh makhluknya, tetapi syariat mereka yang berbeda-beda. Dan syariat Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Seperti yang kita ceritakan dari malam bahwasanya
Kita adalah umat yang seharusnya berbangga dan berbahagia kepada seluruh makhluk sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Isa alaihissalam yang beriman kepada para rasulnya. Kita adalah umat di garda terdepan, umat yang terdepan di akhir zaman nanti. Walaupun kita hidup di akhir zaman, adalah manusia dan makhluk yang istimewa Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirum bikumul umam. Aku nanti berbangga di hadapan Allah dengan banyaknya umatku. Maka ini salah satu syafaat yang akan diberikan oleh Rasul yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Khalil sendiri, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, syafaatul khassa, syafaat khusus hanya diberikan kepada Rasul yang itu dia itu memberikan syafaat kepada seluruh manusia, tidak saja kepada umatnya, tetapi Rasulullah SAW memberikan kepada seluruh umatnya. Dan syafaatul khas adalah syafaat khusus nanti kepada umat beliau yang senantiasa menjalankan syariat dan agama yang sunnahnya kehidupan mereka. Berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan agama kita ini bukan seremonial, agama yang hanya sebatas ritual-ritual, tetapi betul-betul amalan yang kita lakukan itu terpatri dan bersumber dari jiwa raga. Berbeda seseorang yang beramal dengan paksaan, berbeda dengan seseorang yang melakukan aktivitas hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Kalau seseorang beramal, melakukan pekerjaan suatu usaha serius, dia melakukan pekerjaan itu dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan dapatkan hasil yang baik, maka dia akan beramal itu betul-betul dengan penuh keyakinan bahwasanya pekerjaan itu harus dia dapatkan nilai yang baik. Kalau kita hanya beramal, hanya sebatas seremonial, hanya sebatas untuk melepaskan tugas, maka nilai yang didapatkan berbeda dengan seseorang yang kita tugaskan dia serius dalam pekerjaan itu dan nilainya tentu lebih baik. Allahu Sami, Allahu Basir, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha melihat kita, Allah Maha mengamati kita, dan Allah melihat aktivitas yang kita lakukan, tidak ada yang alfa dari Allah. Bahkan daun yang berguguran pun di tengah malam yang gelap gulita Allah mengetahuinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, maka tidak ada satu lembar buku pun di dunia ini kita mampu untuk membuat maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena tidak ada satu tempat pun yang tidak luput yang alfa dari pengawasan Allah, dimanapun kita berada. Maka seorang yang beriman kepada Allah, yakinnya Allah melihat dia, tidak akan mampu lagi dia berbuat kemaksiatan, tidak akan mampu lagi dia berbuat curang, tidak akan mampu lagi melakukan pembangkangan, karena dia yakin bahwa semua pekerjaan itu akan dilihat. Wa qul ya'malu fa sayarallahu a'malakumul mu'minin. Beramallah kalian, Allah akan melihat amalan kalian dan orang-orang mukmin. Dan Rasulullah katakan, antum syuhada'u fil ardh, antum syuhada' Allah fil ardh. Kalian itu orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka Bapak Ibu, kita orang beriman adalah saksi Allah kepada orang yang pelaku maksiat. Dan ini jelas. Mana kita lihat, kita mengantar, kita lihat ada orang yang besok kita antar, mungkin orang soleh, kita ucapkan semoga Allah merahmatinya. Kita perdukan dan selenggarakan fardu kifayahnya, kita saksikan bahwasanya dia itu orang soleh. Kalau lewat jenazah dia itu pelaku maksiat, durjana, melakukan perbuatan yang mungkar, kita saksikan dia orang yang jahat. Dan ini keistimewaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebetulnya adalah umat yang termulia. Dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan.
Maka di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan di poin yang kedua setelah tadi malam kita bahas di poin pertama adalah al-iktsaru minad doa. Memperbanyak doa wal ilha wa tadarru ila Allah. Yaitu ngeyel. Ngeyel itu apa itu? Apa itu? Bahasa kitanya apa? Nyinyir ya. Bahasa sebelah agama itu. Kalau bahasa kita di bersama nyinyir. Ya. Ngeyel kepada Allah. Itu apa tandanya kita ngeyel kepada Allah? Ngeyel itu artinya kita betul-betul ingin mendapatkan. Kita punya anak di rumah Bapak Ibu. Ada anak yang cuek saja untuk tidak minta uang sama kita. Berbeda tak kalau seandainya kita punya anak di rumah tiap sebentar minta uang, minta uang. Sampai dia dapat baru berhenti untuk merengek itu. Berbeda dengan anak yang biasa-biasa saja. Mungkin lebih kita berikan kepada dia karena dia ngeyel terus. Sudah dapat ini terus dia minta lagi. Sudah dapat ini dia minta lagi. Tapi orang tua, kita selalu orang tua karena dia terus ngeyel kita berikan. Allah lebih suka daripada ibu yang diminta seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah yaghdabu in tarakta su'alah wan nasu yaghdabu in tas'alu atau kama qala Rasulullah SAW. Allah sangat sayang kepada hambanya yang senantiasa ngeyel minta kepadanya. Sementara manusia makhluk akan marah kalau engkau minta sering kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita minta bantuan pada seorang kawan kita akrab misalnya, atau saudara kontan kita lah, kandung mungkin, satu tali darah, satu nasab, besok kita minjam uang, alhamdulillah kasih. 3 hari lagi kita bantuan lagi, kasih juga. 3 kali kita mana? Kali yang ketiga ini kira-kira apa jawaban dia? Banyak alasannya Pak. Iko patang mau minta alun nabi lah dibolol ya. Subhanallah, itu makhluk, itu orang yang senasab dengan kita. Bagaimana dengan manusia yang lain yang tidak ada hubungan dari darah dengan kita? Tapi kalau Allah semakin kita mengeyel, semakin kita ngeles, semakin kita meminta dan Allah ridho. Maka untuk itu kita harus ilhah, betul-betul terus. Dan kalau kita tinggalkan berdoa dengan ngeyel ini, Allah murka kepada kita, Allah marah. Arti apa? Mafhum mukhalafahnya kita maka cukup dari Allah. Maka Allah benci kepada orang-orang sombong, orang-orang yang tidak meminta kepada-Nya. Orang-orang yang merasa cukup atas nikmat Allah, inilah orang-orang yang sombong. Yang merasa dia mampu berbuat dengan tangannya sendiri, mampu berjalan dengan kakinya, mampu mengusahakan semua, bahkan dia sombong dengan semua yang dia peroleh hari ini atas hasil jerih payahnya, usahanya, atas aktivitasnya, atas kepiawaiannya dalam mengelola usahanya, perusahaannya, mungkin karena jabatan yang tinggi dan semua yang dia dapatkan. Dia katakan dia sombong dan tidak perlu lagi kepada Allah. Allah biarkan dia dalam kesesatan yang lihat nanti. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak engkau rasa malu lagi, maka lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Ini ujungnya bukan pembiaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lihat iqab wa'id setelah sabda itu, artinya ya kalau mau lakukan semua aktivitas lakukan, tapi ingat iqab, Allahu syadidul iqab, Allahu syadidul azab. Di samping Allah Rahman Rahimnya, jangan berlandas bersandar kita kepada kasih sayang Allah. Allahu Tawwabur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima Taubat. Lantas kita dengan kasih sayang Allah ini kita buat maksiat. Lihat di ayat-ayatnya ini, Allah sangat pedih azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tadarrur, tunduk. Kita meminta itu betul meminta kepada Allah. Hadirkan hati kita kepada Allah. Bagaimana kita meminta? Seseorang misalnya meminta kepada atasan, meminta kepada orang lain, tapi tidak fokus meminta itu. Dia meminta tapi hatinya kepada orang lain. Mungkin dia minta tapi pandangan kepada orang lain. Bagaimana orang itu?
Ini sudah meminta tapi tidak serius. Nah di sini kita ilhaq, kita betul-betul merengek meminta kepada Allah, kemudian kita tunduk khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ada istilah di masyarakat kita dengar yang sudah tidak asing lagi ketika kita doa adalah senjata terakhir bagi seorang. Doa adalah senjata terakhir. Doalah yang terakhir. Tidak yang muslimin. Doa kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama seorang mukmin. Jadi doa itu yang pertama. Jangan setelah terjadi semuanya, tapi itu adalah doa yang pertama yang kita lakukan kepada Allah untuk memulai semua aktivitas pekerjaan kita. Pagi tadi seperti doa yang kita bacakan tadi. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini belum lagi kita melakukan aktivitas lain, baru dibukakan mata kita oleh Allah, ditiupkan ruh kembali kepada jasad kita, kemudian kita bangun dan kita ucapkan langsung alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami diwafatkan, dan kembali kepada Engkau lah kami akan kembali. Ini kita mulai dengan doa. Kemudian kita pergi beraktivitas, mulai untuk datang ke wudhu, ke kamar mandi. Sebelum kita melakukan wudhu, apa yang kita ucapkan doa bismillah, wudhu. Dan semua aktivitas kita itu adalah kita lakukan dengan doa. Nah, kalau kita pekaji ini Bapak Ibu kuas sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lisan kita la yazalu lisanuka ratban li dzikrillah, kata Rasulullah. Senantiasa lidahmu itu basah dengan zikir doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah apa yang kita lakukan bagi kita yang bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Engkau ya Allah, bismillah aku berserah diri kepadamu, bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya bagiku. Maksudnya apa itu? Penyerahan, kepasrahan diri kita kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti dalam 10 langkah ke depan ke masjid ini. Apa yang terjadi? Atau mungkin menjelang pintu masjid ini kita masuki, apa yang terjadi kepada kita? Tidak ada tahu yang kita mengetahui. Tapi kita pasrah tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan di sini ya, penyerahan kepasrahan kita dengan doa ini senjata utama kita. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu doa mungkin bisa merubah takdir, merubah qadar. Sedianya kita akan celaka, dengan doa yang kita bacakan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita lihat sebuah kecelakaan misalnya. Dalam pandangan kita manusia ini mungkin dia sudah hancur, sudah tidak lagi ya berbentuk berwujud. Tapi setelah keluar dari mobilnya dia dalam keadaan utuh dan selamat. Subhanallah. Ada sebuah kisah yang anda baca di sebuah artikel yang bagus Bapak Ibu. Seseorang yang suka berinfak, bersedekah, dia tidaklah melewati orang yang meminta sumbangan. Dia tidaklah pernah melewati seorang yang menadahkan tangannya kepada pintu mobilnya. Kemudian dia hanya berikan 1.000 rupiah, suatu jumlah yang sangat kecil bagi dia. Kemudian di subuh itu dia berangkat bekerja. Dan ternyata di dalam perjalanan itu dikisahkan bahwasanya di jalan itu sudah sering terjadi kecelakaan. Paginya dilihat ternyata oleh masyarakat itu sudah banyak yang kejadian yang banyak korban meninggal.
Korban meninggal. Kenapa? Karena di gedangan air, kemudian pengendara itu tidak tahu di situ ada lubang yang dalam, mobil kencang kemudian terpeleset dan banyak yang meninggal. Dan seorang ini dia berangkat kerja, kemudian dia lewati itu, kemudian pas seperti yang dikisahkan oleh masyarakat itu bahwasanya dia melewati, kemudian ternyata hari hujan lebat, dia lewati itu dan terjadilah kecelakaan. Mobilnya bolak-balik dan disaksikan oleh masyarakat. Ternyata setelah dikerumuni oleh warga dan perkiraan mereka akan mengantarkan lagi jenazah ini untuk mengurusnya kembali. Ternyata setelah orang ini keluar dari mobilnya dengan keadaan utuh, tidak ada cacat celah, tidak ada yang cedera dan segala macam yang dilakukan. Dan masyarakat itu heran, kenapa ini terjadi? Di luar apa amalan orang ini? Apa yang sering dia lakukan? Setelah dia keluar diberikan minuman, didudukkan dan semacam, kemudian terus masyarakat menceritakan kepada dia, wahai fulan, kenyataan yang kami lihat, kejadian yang kami saksikan, sering di sini tidak ada yang selamat kalau terjadi kecelakaan seperti ini. Apa amalannya yang kau lakukan? Maka si orang ini tidak mengatakan, saya tidak ada amalan-amalan yang istimewa yang saya lakukan. Yang dia ingat tidak ada. Tetapi saya katakan, saya pagi tadi berimpak 1.000 sebelum berangkat. Subhanallah. Dengan sedekah 1.000 ini, kemudian dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan dia dari mara. Dan ini kisah-kisah banyak Bapak Ibu yang kita baca, ya. Ada orang yang semua temannya tewas, tapi dia selamat. Nah, ini amalan-amalan yang mestinya kita harus lakukan. Ibu dan Bapak jadi mahir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Pernah Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah. Dan Rasulullah melihat bersama para sahabatnya menyaksikan seorang ibu yang sedang menyusui, ya dengan hati tertutup auratnya, bukan seperti kita Bu ya, ada di warung, ada di bus itu, kalau anaknya minta susu langsung disusukan tanpa ditutup, naudzubillah ya, terusnya itu aurat. Nah Rasulullah menyaksikan ada seorang wanita yang menyusui seorang anak. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian dengan wanita ini? Apakah dia mau mencampakkan, membuang anaknya ke dalam api? Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin, tidak akan terjadi seperti itu. Bagaimana seorang ibu yang dia menyusui anaknya ini kemudian membuang anaknya? Lebih baik dia mati dahulu ketimbang. Nah, Allah lebih sayang, kasih sayangnya kepada kalian daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Itu bagaimana ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan wa da'adaha finnar. Ya. Ini muas. Apakah kalian melihat wanita ini rela untuk mencampakkan, membuangkan anaknya ke dalam api? Para sahabatnya menyaksikan, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, Allahu bi ibadihi arhamu bi hadhihi al-mar'ah liwalidiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anak. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita, seandainya kita sedang ada kesumat, sedang ada sengketa mungkin ya. Ada teman kita, mungkin tetangga kita, kawan kita atau orang lain, kita bermusuhan dengannya. Bermusuhan ya dengan lawan kita lah misalnya. Kemudian dia punya anak kecil, ya.
punya anak kecil dan kita lihat dia berada di terik panas, ya, tidak ada naungan. Dengan teriknya itu panas keringat mencucuran kepada anaknya, kemana pandangan kita? Demi apa kata Nabi benci kita sama orang tua yang kita biarkan dia? Pak biarlah, ayahnya mamanya kurang aja kamu. Lah, enggak mungkin kita, pasti kita akan nasihati, nak silakan berteduh, silakan cari tempat perlindungan, atau kita bawa dia, kita angkat tangannya, enggak di sini, cari posisi yang lain. Nah, ini hati yang bersih, hati yang di dalam jiwa kita itu tentram dan sakinah, ketenangan, ya, yang lahir dari jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Lembut. Ya, salah satu ya kelemah lembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan kelemah lembutannya, kasih sayangnya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah latif, salah satu sifat Allah latif, maha lembut, lebih lembut dari kapas yang paling lembut, lebih lembut dari hati manusia yang paling lembut di dunia ini. Bagaimana Bu kalau seandainya kita berkawan dengan ada teman kita yang hatinya subhanallah, ya, tak tutur katanya yang sopan, ya, lisannya yang tertata dalam berbicara, sangat senang kita berkawan dengannya. Rasanya kalau kita duduk dengannya subhanallah, masalah kita selesai. Suka enggak kita berkawan dengan orang seperti ini, Bu? Pasti enggak. Ada yang judes, ya. Belum disebut lagi sudah dibilang, ya. Sampai sudah tahu dia. Nah, kira-kira kemana, Bu? Ya. Nah, ini Allah latif. Salah satu sifat Allah itu adalah maha lembut, ya. Bagaimana kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ini? Yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Rezeki ini seperti kita kata di malam itu tidak pandang bulu Allah berikan, walaupun orang maksiat sekalipun, orang yang tidak beriman sekalipun, orang kafir sekalipun, Allah beri rezeki kepada kita. Allah cukupkan, bahkan lebih dari kita lagi dari orang beriman ini. Kalau kita data sekarang ini, ya, 7 konglomerat di Indonesia siapa? Dari poin 1 sampai poin 7 mungkin non muslim semuanya, ya. Orang Islam di urutan keberapa, Pak? Itu dari segi harta. Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah lapangkan usahanya. Tapi mereka senantiasa berbuat maksiat dan kufur, tidak meyakini. Maka amalan apapun yang mereka lakukan adalah seperti habaan manthura, seperti debu berterbangan. Tidak ada artinya. Walaupun dia bangun, bantu panti asuhan, bangun jembatan, bangun semuanya, amalannya, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini ruginya mereka, Pak. Ya. Kalaulah seandainya penemu bola lampu ini, Thomas apa itu? Anda tahu Pak? Thomas Alva Edison. Subhanallah, Pak. Betapa banyak amalan dia itu yang bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itulah yang bermanfaat kepada orang lain. Berapa juta masjid yang diteranginya. Lihat Masjidil Haram hari ini terang benderang, ya, lampunya. Ibu-ibu pulang umroh, saksikan kalau kita di akhir Ramadan. Subhanallah. Tapi apakah bermanfaat ilmunya tadi? Lah. Tidak ada manfaatnya. Maka ini keuntungan orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata amalu illa min thalath, shadaqatan jariyah aw ilmun yantafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu." Ini orang mukmin, bukan orang kafir. Apabila seorang manusia itu mati, manusia itu adalah mukmin, putus amalannya kecuali 3 perkara.
Sedekah jariah. Nah, ini sedekah yang kita keluarkan terus seperti kita kisahkan tadi malam. Jangan rugi. Hari ini harus kita program. Punya program setiap hari itu kita harus infak, sedekah. Jangan lewatkan hari ini tanpa sedekah. Karena sedekah itu yang akan mendatangkan harta, memberkahi harta kita. Sedekah. Jariah yang kita, apalagi sedekah wakaf yang mengalir terus, bermanfaat terus kepada kaum mukminin. Selagi wakaf itu dimanfaatkan, maka terus mengalir kepadanya, kepada kita, walaupun sudah putih tulang kita di pusaran sampai akhir zaman. Maka kita berlomba-lomba membangun masjid, menjaga kelestarian masjid, menjaga rumah Allah, karena ini adalah baitullah. Ya, rumah Allah. Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, maka Allah akan bangunkan baginya mahliga istana nanti di surga. Seberapa pun yang kita infakkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Seorang mukmin sepatah dia katakan, diajarkan, diamalkan oleh orang lain. Guru kita mengajarkan kepada kita, satu huruf yang diajarkan akan bermanfaat terus kepadanya. Begitu juga kita mengajarkan ilmu, diajarkan oleh murid-murid kita, subhanallah, diajarkan, dimanfaatkan oleh orang lain, menjadi berguna mereka. Ini akan ilmu yang bermanfaat. Berbeda dari orang kafir, walaupun macam ditemukan dunia ini, ya, tapi tidak bermanfaat kepadanya. Kalau dia orang mukmin, kalau dimanfaatkan, inilah pahala yang terus mengalir. Dan anak yang soleh yang mendoakan doa kita. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita rusaknya kurang doa kita, kurang maksimal doanya, jadikan anak kita soleh dan solehah. Ya. Bagaimana? Mungkin kita banyak sibuk. Kalau anak kita soleh dan solehah, ini terus mengalir pahalanya kepada kita. Maka bagaimana mencetak karakter anak soleh ini? Ya, saya seorang guru juga, ya, pengajar dan juga bertugas sekarang ini di Bawan, di Ampek Nagari, mendidik sebuah SMK lagi, ya. Juga punya sekolah di Pasaman Barat, yayasan kita juga Najiyah dari TK sampai SD, dari TK sampai SMA juga. Alhamdulillah, ini rasa kebahagiaan Bapak Ibu. Guru-guru kita mengajarkan ilmu kepada kita dulu, rasanya bermanfaat. Subhanallah. Guru-guru kita dulu yang masih kelas 1 SD terbayang oleh kita sekarang ini bagaimana mereka mendidik kita. Subhanallah, dengan mereka kita menjadi sehari ini. Jadi ada kata pepatah, kalau seandainya guru lupa kepada murid itu wajar. Kenapa? Tapi kalau ada murid lupa kepada guru, nah ini ya, ada lupa pula murid kepada guru. Nah, ini berarti tidak paham dia, tidak apa. Jauh akhlaknya. Maka setiap kata para ulama, seperti dikatakan oleh para seorang ulama salafun saleh, ya, seperti Imam Syafi'i yang lupa kisahnya, ya. Barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf dari ilmu ini, kuntu abidanlah, aku seperti budak baginya. Ini penghormatan seorang murid kepada guru, walaupun hanya satu alif diajarkan. Maka kita harus ta'zim, menghormati guru supaya ilmu kita berkah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah sangat kasih sayang dan memberikan rezeki kepada kita, ya, yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Maka Allah itu adalah Maha Kuat, Maha Bijaksana. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta apa yang akan kita minta dalam perkara dunia kita, dalam perkara akhirat kita minta hanya kepada Allah. Tidak kita meminta kepada yang lain. Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam menasihati anak pamannya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta sesuatu, minta langsung kepada Allah. Apabila engkau minta tolong langsung kepada Allah. Tidak boleh kita minta.
kepada selain Allah karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki misalnya, kita tidak boleh minta kepada selain Allah karena rezeki itu datang dari Allah. Ini karena tidak yakin kepada Allah, ya minta rezeki juga kepada orang mana orang pintar. Sudah tidak tamat SD, dituduh orang pintar. Nilai gelar. Ada orang yang sudah profesor Pak, tapi tidak digelar orang pintar. Ya, ini nggak tamat SD, tapi digelari masyarakat orang pintar. Insya Allah. Macam lah dilakukan ya. Bagaimana penglaris ya. Ini usaha saya supaya lancar datang ke orang pintar. Mana bu? Ya. Supaya saya dapat jabatan ini nanti saya pergi ke orang pintar. Supaya aman posisi saya pergi ke orang pintar. La haula wala quwata illa billah. Dia itu berdoa juga enggak. Orang pintar itu juga minta kepada Allah. Pasti dia minta kepada Allah kepada yang lain, tapi dia mengambil perantara jin. Nah, tapi jin itu minta syarat-syarat tertentu. Inilah yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Maka murnikan ketulusan hati kita itu meminta kepada Allah. Ini yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 rakaat kita baca dalam wajib. Salat wajib kita Bapak Ibu. Tambah salat sunat kita lagi. Kita renungkan ini. Dalam kaidah nahwi dalam bahasa Arab, iyyaka itu maf'ul bih muqaddam. Itu maf'ul yang didahulukan. Artinya peniadaan, penafian kepada selain Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tidak ada lagi ibadah kepada yang lain. Tidak percaya kepada pohon keramat, tidak percaya kepada kuburan, tidak percaya kepada orang soleh yang sudah meninggal, tidak percaya kepada yang lain. Hanya kepada Allah kita beribadah. Hari ini masih banyak ada orang yang menyembah sapi. Saya tanya ibu-ibu, ada orang menyembah sapi ini? Banyak ada? Masih banyak orang menyembah sapi, bahkan sapi itu dijadikan ilah, Tuhan. Ya. Nah, kalau pergi kita ke negeri sebelah itu India itu, sapi itu di rumah, ya, beol di situ, bahkan kotorannya pun suci. Kalau dimakan itu bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Naudzubillah, ya. Tapi ya ada juga yang mengaku Islam melakukan itu. Dia orang Islam katanya, tapi juga percaya kepada kerbau yang memberi keselamatan. Sekali setahun dimakan egg-nya. Ini yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsaruhum wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali ini orang Islam. Kecuali di antara mereka itu orang Islam itu juga masih ada yang melakukan kesyirikan. Dia mengucapkan syahadat. Sekali setahun pas Muharram dikeluarkan kebonya, kemudian dilarang keluar, kemudian kotorannya beramai-ramai mengambilnya. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini mana kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yakin yang berizki itu tidak mungkin kebo hijau itu akan berizki kepada kita. Kebo selamet ya. Atau yang lain. Begitu yang lain. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini kita bahkan di dalam besok insyaallah ayat ini akan kita baca oleh imam sering membacanya ya. Apabila seorang hamba meminta kepadaku ya, aku dekat ini qarib, ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku ya.
Ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu. Maka penuhilah permintaan itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu doa harus kita serahkan semua. Harus kita perbanyak, dan setiap doa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ada 3 doa itu. Ya, yang pertama itu akan diijabahkan langsung oleh Allah kepada kita. Ya, setiap doa itu akan menjadi ibadah, doa ibadah. Langsung dijabahkan oleh Allah kepada kita permintaan kita di dunia ini. Yang kedua ditangguhkan nanti mungkin di akhirat Allah akan balas. Dan yang ketiga adalah Allah tabungkan menjadi pahala amal kepada kita. Maka untuk itu, untuk mendapat kebahagiaan as-sa'adah, di antara sebab yang kedua itu adalah perbanyak doa, murnikan doa kita hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari kesyirikan, dan kita ikhlaskan tauhid kita hanya kepada Allah, dan semoga kita mendapatkan yang namanya as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu di kesempatan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anda sendiri dan syaitan. Ampun kita dengan kata majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.